adik-adik. Adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di tanggal 1 Mei 2022. Adik-adik tetap semangat kan untuk tetap beraktivitas walaupun pada saat ini kita masih dalam masa pandemi Covid. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Marspel KPA kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Marspel KPA. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 18. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu di hari Minggu yang cerah ini ya Tuhan. Kami dapat memulai ibadah kami, ibadah pelayanan anak. Berkatilah ibadah ini ya Tuhan, semoga berjalan baik dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik pelayan, semoga mereka sehat selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu. Demi Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur responsorial kita. Mazmur responsorial kita pada pagi hari ini terdapat di Mazmur 103 ayat 13. Kakak akan membaca kalimat yang bercetak keluar, adik-adik serta kakak lain pendamping akan membaca kalimat yang bercetak ke dalam. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, seperti bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, untuk merespon mada responsorial kita pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang.
jiwa dalam bersama-sama beriman cahayamu. Adik-adik, untuk pelayan firman kita pada pagi hari ini dibawakan oleh Kak Francia. Untuk Kak Francia, dipersilakan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, Kakak Francia izin buka masker dulu ya. Adik-adik layan, kakak undang untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Pada minggu pagi hari ini firman Tuhan kita terambil dalam Alkitab Kidung Agung pasal ke-8 ayat 5 sampai yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Cinta kuat seperti maut, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita minta bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Adik-adik IPA kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya adik-adik layan kami di rumah dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Sertailah hamba-Mu, kiranya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema pembacaan kita atau judul pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah Aku Disayang Tuhan. Nah, adik-adik pernah gak dengar lagu ini? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Nah, adik-adik pasti suka kan disayang oleh Tuhan, apalagi disayang oleh mama papa atau saudara-saudari adik-adik di rumah. Nah, adik-adik pasti sangat bahagia ya kalau banyak orang yang menyayangi kita semua. Nah, dalam firman Tuhan ini dari ayat 6 sampai ke 7 ini firman Tuhan menunjukkan gambaran tentang cinta atau sayang, yaitu ada 3, yaitu materai, yaitu benda yang terbuat dari kayu atau batu atau keramik yang berbentuk cincin atau kalung. Yang biasa materai ini menandakan bahwa orang yang memakai benda tersebut telah dimiliki sehingga perlu dijaga. Nah,
Yang kedua itu cinta dalam Alkitab menggambarkan cinta itu seperti maut. Nah, kenapa sih cinta itu digambarkan oleh seperti maut? Nah, karena maut itu yaitu kekuatan cinta yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, seperti maut yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Nah, yang ketiga itu dalam firman Tuhan, cinta atau kasih sayang itu digambarkan tidak dapat dibeli. Kenapa sih kasih sayang atau cinta itu tidak dapat dibeli? Nah, di sini dalam Alkitab, dalam firman Tuhan kita diartikan cinta atau kasih sayang ini tidak boleh diperjualbelikan, ya adik-adik, dan tidak dapat dibandingkan dengan harta kekayaan yang kita miliki. Nah, adik-adik, cinta atau kasih sayang Tuhan kepada umatnya tidak dapat diukur dengan harta dan kekayaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat menyayangi kita semua. Nah, terlebih Tuhan juga pada bacaan kita pagi hari ini, Tuhan sayang kepada umat Israel. Sayangnya Tuhan kepada umat Israel seperti papa dan mama adik-adik sayang kepada kalian. Nah, adik-adik di rumah pasti kalau misalnya adik-adik sakit, pasti mama atau papa yang merawat adik-adik di rumah. Nah, sama halnya kalau misalnya papa pulang kerja, mama itu menyiapkan makanan atau minuman hangat. Demikian juga dengan Tuhan, kita sayang kepada umat Israel. Tuhan selalu menjaga umat Israel dimanapun umat Israel berada. Tuhan akan melindungi mereka. Nah, Tuhan itu melindungi mereka, menolong mereka saat mengalami kesusahan. Tuhan juga akan memberikan berkat kepada umat Israel. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah karena Tuhan sudah mengasihi dan cinta kepada kalian dan sayang kepada adik-adik di rumah, nah adik-adik juga harus menunjukkan cara mengasihi kepada sesama. Nah, bagaimana sih cara kita mengasihi sesama kita? Dengan cara mendoakan teman-teman kita saat lagi berduka atau lagi sakit. Nah, itu sama aja kita mengasihi sesama kita. Kita cinta, kita sayang terhadap teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di luar sana. Nah, seperti itu ya adik-adik, cara kita meneruskan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, nah Tuhan itu hadir melalui kasih sayang yang diberikan oleh mama papa. Nah, juga kasih sayang diberikan kepada saudara-saudara kalian juga di rumah. Nah, Tuhan juga perlu kita ketahui, Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Makanya misalnya kalau adik di rumah sakit, Tuhan pasti menyembuhkan. Nah, saat adik-adik belajar, Tuhan menolong dan memberi kemampuan untuk belajar.
Saat adik-adik marah, Tuhan membuat kalian tenang dan sabar. Wah, baik sekali ya Tuhan kita. Nah, jika Tuhan sudah mengasihi adik-adik, maka adik-adik juga harus sayang kepada Tuhan dengan cara seperti yang kakak bilang tadi, berdoa, membaca Alkitab, dan rajin beribadah atau mengikuti IHMPA. Tak lupa adik-adik juga harus selalu sayang kepada orang tua, saudara-saudara, adik-adik, dan teman-teman semuanya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita. Adik-adik layan, kita masuk dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita di minggu pagi hari ini baik untuk anak tanggung dan anak TK dan anak kecil. Kita membuat kartu God is Love seperti ini ya adik-adik. Ya, untuk gambar dan tulisan dan warna mungkin adik-adik bisa sesuaikan sesuka adik-adik. Oke. Dan untuk adik-adik yang bisa mengerjakan aktivitas yang diberikan oleh Kakak Ryan pada minggu pagi hari ini, Kakak akan memberikan reward untuk kalian yang mengerjakan. Oke, adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 184, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas permintaan-Mu, kami tadi telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah hamba-Mu sampaikan, kiranya adik-adik di rumah dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa buat adik-adik klien kami, baik yang ada diterapkan maupun yang diluantarakan. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka biarpun mereka berada dimanapun. Ya Tuhan, pada pagi hari ini juga hamba mau berdoa buat pendidikan adik-adik klien kami, baik yang duduk di bangku sekolah dasar, TK, PAUD. Kiranya Tuhan menyertai mereka, beri kepintaran selalu, kekuatan selalu, kesehatan selalu. Kiranya mereka dapat menjalankan semua tugas tanggung jawab mereka di sekolah dengan baik dan dapat membanggakan kedua orang tua mereka. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini hamba juga mau berdoa buat kedua orang tua mereka, baik yang ada di rumah maupun yang sedang bekerja. Tuhan menyertai kedua orang tua mereka, kiranya selalu memimpin anak-anak mereka ke jalan-Mu saja. Ya Tuhan, pada minggu pagi hari ini juga hamba mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai pemimpin dari yang teratas hingga yang terendah. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka hanya seturut kehendak-Mu saja. Hamba juga mau berdoa buat pembangunan gedung serbaguna yang ada di Pos PMKes Eklesia. Kiranya Tuhan menyertai panitia pembangunan. Kiranya gedung serbaguna kami dapat selesaikan itu semua campur tangan-Mu saja. Dan kiranya setelah pembangunan selesai, kami adik-adik layan bisa menggunakannya dan dapat bertatap muka
ibadahnya kembali. Ya Tuhan, pada hari ini hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menyertai obat-obatan, makanan, minuman, dokter, para medis. Kiranya dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan itu semua daripadamu saja. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik layan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 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 Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan sampai bertemu di minggu selanjutnya. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam Warta PLK. Warta PLK kita pada minggu hari ini yang pertama yaitu adik-adik tetap semangat dalam mengikuti ibadah IMPA pada setiap minggunya, dan jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas dari kakak-kakak layan. Adik-adik juga tetap semangat ya, dan selalu menjaga kesehatan. Dan untuk info selanjutnya nanti kakak akan dikabarin lewat grup Pospelkes. Bye-bye, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.